Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sektor industri yang saya susun sendiri, yaitu Alia Nurhanifatun Arisa. Pengertian industri. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil dari industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi yaitu industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misal, industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. Kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil industri lain, misal yaitu industri kayu lapis, industri permintaan, industri kain. Yang terakhir yaitu industri fasilitatif atau disebut juga industri tersier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. 2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengolah industri. Biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya industri ayaman, industri kerajinan, industri tempe atau tahu, dan industri makanan ringan. Yang kedua, industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil. Tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya, industri batu bata, industri pengolahan rotan. Yang ketiga, industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar. Tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya, industri konveksi, industri bodi, dan industri keramik. Yang terakhir yaitu industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilik saham. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan atau fit and proper test. Misalnya yaitu industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang. Yang ketiga yaitu klasifikasi industri berdasarkan proses produksi.
Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya, industri kayu lapis, industri aluminium, industri pemintalan, dan industri baja. Selanjutnya itu industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya, yaitu industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri mebeler. Yang terakhir yaitu klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian. Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti modal, tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, industri dapat dibedakan menjadi industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri berikut: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang, biasanya dari kalangan keluarga, produksinya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas atau berskala lokal. Contohnya yaitu industri kerajinan dan industri makanan ringan. Selanjutnya yaitu industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri berikut: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10 sampai 200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas atau berskala regional. Misalnya, yaitu industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak. Yang terakhir yaitu industri besar, industri yang memiliki ciri-ciri berikut: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil. Selanjutnya itu perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Sektor industri manufaktur di banyak negara berkembang mengalami perkembangan sangat pesat dalam 3 dekade terakhir. Asia Timur dan Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai kasus istimewa. Lebih dari 25 tahun terakhir dijuluki miraculous economic karena kinerja ekonominya sangat hebat. Dari 1970 hingga 1995, industri manufaktur merupakan kontributor utama. Untuk melihat sejauh mana perkembangan industri manufaktur di Indonesia selama ini, perlu dilihat perbandingan kinerjanya dengan sektor yang sama di negara-negara lain. Dalam kelompok ASEAN, misalnya kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap pembentukan PDB di Indonesia masih relatif kecil. Walaupun laju pertumbuhan output rata-ratanya termasuk tinggi di negara-negara ASEAN lainnya. Struktur ini menandakan Indonesia belum merupakan negara dengan tingkat industrialisasi yang tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand. Selanjutnya yaitu tentang strategi dan kebijakan pembangunan sektor industri. Yang pertama yaitu strategi substitusi impor. Lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik. Strategi substitusi impor adalah industri domestik yang membuat barang menggantikan impor, dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri dalam negeri yang memproduksi barang pengganti impor. Yang kedua,
Penerapan strategi substitusi impor dan hasilnya di Indonesia. Industri manufaktur nasional tidak berkembang baik selama Orde Baru. Ekspor manufaktur di Indonesia belum berkembang dengan baik. Kebijakan proteksi yang berlebihan selama Orde Baru menimbulkan high cost ekonomi. Teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri sangat diproteksi. Yang ketiga yaitu strategi promosi ekspor. Lebih berorientasi ke pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah. Dilandasi pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai jika produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kebijakan industrialisasi. Dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri lebih bebas dan sederhana. Dikuranginya fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan BUMN. Baik, untuk presentasi sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.